Presiden Prabowo langsung memimpin sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore yang membahas penanganan bencana Sumatera dengan rekonstruksi dan rehabilitasi yang menjadi fokusnya. Presiden juga menekankan agar para tokoh dan pejabat negara tidak menjadikan bencana sebagai objek wisata. Presiden minta agar pihak-pihak yang datang harus benar-benar bertujuan untuk membantu. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan. Ya, pemirsa, kita bahas lebih dalam soal imbauan Presiden tadi. Dan sudah bergabung bersama kami politisi Partai Gerindra Ahmad Fatoni. Dan juga hadir pula pengamat komunikasi politik Prof. Nyarwi Ahmad. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Fatoni dulu ya. Pak, ya. Ini tadi Presiden dengan jelas ngomongnya. Itu tampaknya menyindir atau bagaimana? Atau memang Anda dari Partai Gerindra melihat ini ya, ada suatu fenomena baru gitu yang di zaman Pak Prabowo muncul begitu ketika ada bencana, lalu kemudian ada yang tadi berfoto, berwisata mungkin tanda kutip ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi gini, yang pertama saya ucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk seluruh korban banjir yang ada di wilayah Sumatera. Jadi kenapa Pak Presiden bisa sampaikan demikian, bahwa kalau kita melihat video-video viral belakangan kan banyak dari kalangan mungkin dari pejabat-pejabat di daerah. Kemudian kita ketahui bahwa ada salah satu bupati di sana yang dalam keadaan bencana malah dia berangkat umroh. Nah, kalau dari Partai Gerindra sudah jelas pada saat itu langsung mencopot beliau sebagai Ketua DPC Gerindra. Itu atas instruksi dari Bapak Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden pun langsung turun ke sana dengan memimpin langsung seluruh instansi terkait, baik itu Kementerian Kehutanan, dari TNI, dari unsur Polri, dengan secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada yang boleh main-main dalam bencana ini. Jadi jangan sampai ada dijadikan spot foto ya, atau cari-cari muka, katakanlah seperti itu gitu. Karena arahan dari Pak Presiden sangat tegas. Jadi ketika ada bencana seperti ini, langkah konkret pemerintah itu nyata. Jadi dia memang memerintahkan kepada seluruh kementerian lembaga dan bahkan beliau memimpin langsung. Kita melihat bahwa jadi tidak boleh lagi ada yang main-main dalam karena ini adalah atensi dari Bapak Presiden. Kalau cari-cari mukanya seperti gimana tuh? Ya, kalau kita lihat ada beberapa ya pejabat kita, saya nggak sebut nama, datang ke sana, mungkin ada yang dengan gayanya heroik, foto-foto dan lain sebagainya, ya kan? Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan itu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata gitu loh. Apa yang bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat dalam mengambil keputusan? Contohnya saat ini setelah Pak Presiden memberikan arahan, itu ada beberapa izin yang langsung dicabut oleh Kementerian Kehutanan. Itu kan atas instruksi dari Presiden gitu. Jadi kenapa Pak Presiden marah? Karena ada ketidakselarasan di sini gitu. Pejabat-pejabat di daerah, mungkin ada juga beberapa anggota DPR ya kan, memanfaatkan situasi yang seperti ini. Kita ini dalam keadaan bela sungkawa. Jadi kita harus tunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di Sumatera. Mungkin itu, Mas. Baik, saya ke Prof. Nyarwi. Dalam perspektif komunikasi politik ini apa yang Anda lihat di sini, Prof? Yang pertama saya kira itu peringatan ya keras Pak Presiden ya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, agar para pejabat publik itu lebih serius dan sangat serius ya dalam menangani bencana. Kenapa? Karena kan bencana itu
sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama di luar prediksi ya, walaupun ada ilmu yang prediksi tapi di luar kemampuan kita 100% untuk tahu, sehingga ada tanggung jawab kolektif. Nah, kalau para pejabat gitu ya hanya datang untuk konten gitu ya, atau tadi bahkan lebih pedas lagi kritiknya Pak Prabowo, wisata bencana, saya juga baru dengar itu Pak Fatoni, istilah baru itu kan peringatan keras menurut saya. Bencana itu bukan tempat wisata gitu ya. Bencana itu tempat di mana kalau kita punya kepedulian, kelebihan untuk membantu, gitu, seperti itu. Nah, saya kira ini juga istilahnya peringatan yang serius gitu ya, yang disampaikan oleh Presiden, bahwa yang terpenting adalah outcome-nya, membantunya, hasilnya gitu ya. Jangan sekedar gitu ya, kira-kira datang hanya untuk menunjukkan gitu ya kepedulian saja, empati, tapi tanpa melakukan apapun. Makanya tadi ada 3 poin ya. Punya empati, salah satunya tahu permasalahan, kemudian aksi tindakan. Saya kira instruksi Presiden dalam rapat tadi itu lebih jelas ya. Yang ditekankan adalah melakukan tindakan untuk memberikan solusi. Itu, dan itu saya lihat dalam rapat kabinet itu juga perlu menyinggung lintas kementerian ya. Artinya ada kinerja kolektif yang diharapkan bisa menangani ya apapun yang muncul konsekuensi atau dampak dari bencana dari saudara-saudara kita yang tidak beruntung ya di 3 provinsi yang ada di Sumatera ini, dan itu membutuhkan upaya kolektif, keseriusan ya, kepedulian bersama. Nah, saya kira itu pesan komunikasi yang jelas itu Bung David ya. Dan ini nggak hanya sekali ini ya warning Presiden, saya kira ada sebelumnya ya, termasuk mengingatkan jangan sampai ada dikorupsi misalnya bantuan-bantuan itu. Pak, kalau kita lihat ini tadi kan disampaikan Pak Prabowo sebenarnya sudah tegas, bahkan sudah mengingatkannya juga berkali-kali begitu ya. Tapi tampaknya mungkin apa karena bagaimana menerjemahkannya itu agak berbeda atau bagaimana, masing-masing punya interpretasi sendiri barangkali ya. Tetapi apakah Partai Gerindra kemudian mendukung untuk memberikan sanksi politik atau administratif, atau jadi Presiden memberikan sanksi yang tegas kepada para pejabat-pejabat dan kabinetnya ini ya? Iya, jadi gini, sebetulnya yang diharapkan Pak Presiden itu adalah kehadiran pejabat-pejabat ke sana untuk melihat secara langsung ya kondisi yang terjadi di sana, kemudian memvalidasi, memanggil pihak-pihak terkait, melakukan rapat-rapat koordinasi, ya kan, sehingga solusi yang akan diambil itu adalah solusi yang memang sesuai dengan keadaan yang terjadi di sana. Karena kalau kita melihat belakangan kan beredar informasi bahwa awal-awal kalau kita ketahui kondisi di sana banyak orang menduga tidak separah kondisi sekarang. Kenapa? Karena di sana pada saat itu kan dalam keadaan gelap 100% misalnya. Kemudian akses internet mati sehingga tidak banyak masyarakat di sana dapat memberikan informasi melalui media-media kan gitu. Nah, harapan dari Pak Presiden kepada jajarannya, seluruh kabinet dan seluruh instansi terkait adalah untuk memastikan bahwa keadaan real di lapangan itu seperti apa. Sehingga ketika dia memimpin rapat-rapat kabinet, maka nanti solusi yang akan diambil adalah solusi yang nyata, yang sesuai dengan keadaan di sana. Nah, kenapa Pak Presiden akhirnya harus melakukan sindiran keras? Sebenarnya sindiran keras kalau saya bilang, karena ada seperti yang dari Pak Pakar sampaikan bahwa ada beberapa di sana jangan sampai dijadikan spot foto, ya kan? Nah, itu Pak Presiden tidak berharap yang seperti itu gitu. Dia berharap bahwa seluruh pembantu Pak Presiden itu memberikan kontribusi nyata sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalnya Kementerian Kehutanan, evaluasi nih, apakah izin daripada tambang-tambang di sana ataupun perkebunan di sana seperti apa, dari jumlah luas hutan sebelumnya berapa, tinggal dihitung saat ini luas hutan sisa berapa, dijadikan apa misalnya kan. Begitu sebenarnya langkah-langkah konkret yang harus dilakukan gitu loh. Kalau kita melihat atas instruksi Pak Presiden, Pak Panglima kan sudah menerjunkan beberapa anggota TNI ya, yang langsung membawa bantuan-bantuan melalui jalan kaki kepada akses-akses yang memang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Itu kan bentuk daripada kehadiran daripada pemerintah dalam hal ini atas instruksi dari Pak Presiden gitu. Baik, jadi memang kalau kita lihat Pak Prabowo ini memang banyak memberikan instruksi dan juga hadir langsung di sana begitu ya. Kalau Prof. Nyarwi kita lihat
apakah sebenarnya ini apa ya? Kan maksud saya gini, pertanyaannya adalah apakah harus begitu Pak Prabowo mengurusi semuanya, memberikan perintah yang spesifik untuk baru dilakukan? Padahal kan kabinetnya itu sudah ada tanggung jawabnya masing-masing, mestinya sudah paham gitu melakukan apa. Ya begitu. mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi Pak Prabowo itu lebih kepada memberikan contoh kepada kabinetnya, kepada kementerian, kepada instansi terkait bahwa pemerintah itu harus hadir nyata dan langsung gitu kan, dan mengambil solusi-solusi yang bentuknya konkret. Jadi Pak Prabowo bukan melakukan rapat-rapat di Istana Negara kemudian melakukan perintah, tapi Pak Prabowo turun langsung ke sana melihat langsung. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, silakan Prof. Nyarwi. Ya, saya kira gini ya, Bung David ya. Kita itu kan kalau secara umum ya, saya lihat walaupun secara terpisah ada regulasi-regulasi ya terkait dengan penanganan bencana, ada Badan Penanggulangan BNPB gitu ya, yang menangani itu. Tetapi gitu ya, kita itu saya lihat ya belum ada semacam protokol ya, komunikasi publik dan juga kebijakan yang terintegrasi kalau misalnya negara atau pemerintahan menghadapi kondisi bencana. Nah seperti itu, sehingga dalam kondisi seperti ini Pak Prabowo saya kira memang harus turun langsung. Tetapi kalau istilahnya pembelajaran ke depan itu kan paling nggak protokol darurat seperti itu sudah ada, sehingga kita lebih siap ya. Dan termasuk siapa saja yang menjadi leading sektornya dan apa saja yang harus dilaporkan, disampaikan pada presiden gitu ya. Nah kalau misalnya kita sudah siap dengan kondisi infrastruktur kinerja ya, birokrasi dan seterusnya, termasuk model cara kerja dan termasuk komunikasi publiknya, saya kira instruksi-instruksi seperti yang ada sekarang Pak Prabowo tidak terlalu banyak turun langsung. Tetapi begini juga, tentu Pak Presiden juga karena Pak Presiden dipilih langsung oleh rakyat ya, saya kira juga tidak bisa mengabaikan atau tidak punya rasa apapun ya, punya simpati. Saya kira itu tidak mungkin. Jadi rasa simpati Pak Prabowo itu juga luar biasa saya lihat, sehingga mengundang istilahnya motivasi yang luar biasa untuk terus menangani secara langsung. Nah ini yang saya kira para pejabat juga perlu ya concern di sana, meniru model di situ dalam konteks penanggulangan bencana. Dan ini juga memang dibutuhkan kadangkala ya David ya. Itu kan ada istilah power presidensi ya. Kuasa presiden itu luar biasa. Jadi kalau presiden sudah ngasih perintah kepada aparat birokrasinya, kalau itu tidak dijalankan, itu kan ya namanya pembangkangan kan gitu. Jadi memang dibutuhkan sumber daya yang besar untuk penanganan bencana Sumatera ini, khususnya di 3 provinsi ini, sehingga saya kira tangan langsung ya termasuk instruksi langsung dari presiden itu juga dibutuhkan ya, seperti itu. Karena skalanya cukup besar. Ya, sebenarnya saya juga sepakat gitu bahwa memang presiden sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan juga itu hadir langsung lalu memberikan contoh seperti tadi disebutkan oleh Pak Fatoni, memberi contoh dan jadi memberi semangat juga untuk bekerja. Masyarakat juga mengapresiasi kedatangan presiden, artinya presiden peduli. Ini sangat bagus sekali. Cuma bagaimana mungkin Gerindra menanggapi kritik publik gitu ya, bahwa seringkali itu negara hadir dalam bentuk pejabat gitu ya, tapi hasilnya seperti absen gitu, masih lama bener gitu penanganannya begitu. Pak Fatoni. Iya, jadi gini, tentunya kan kalau kita bicara bencana, apalagi bencana besar ya yang terjadi di Sumatera ini, tentu perlu langkah-langkah yang memang harus tepat lah, harus tepat saya bilang, dari hulu ke hilir. Kita harus berbicara apa sih yang melatar belakangi bencana besar ini kan gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan misalnya tingginya curah hujan gitu. Tingginya curah hujan kalau misalkan tanah itu mampu menyerap, itu tidak akan terjadi banjir. Nah artinya apa? Ini segala sebab akibat ini kan dari berbagai unsur. Mungkin misalnya ada pengurangan kawasan hutan yang dijadikan mungkin perkebunan, kemudian ada pendangkalan sungai. Nah ini yang harus dievaluasi, dan tentunya segala macam permasalahan ini kan nggak bisa selesai dengan sehari 2 hari ataupun seminggu 2 minggu. Ini butuh koordinasi antara seluruh kementerian ya, seluruh pihak-pihak yang terkait gitu loh. Maka daripada itu Pak Prabowo turun ke sana langsung untuk melihat
untuk melihat sekaligus memberikan semangat kepada masyarakat yang terdampak banjir gitu. Jadi Baik. mungkin kita tunggu dari pemerintah. Saya yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, mudah-mudahan bencana ini dapat segera teratasi, Mas. Ya, kita harapkan demikian juga ya. Nah, memang kita nggak pengen, nah ini kalau ada gambarnya, justru malah ada anggota DPR yang berfoto-foto begitu ya, berkeliling begitu dan tidak tahu hasilnya apa begitu, belum ada laporannya begitu. Tapi baik, mungkin ke Prof Nyarwi terakhir, silakan closing statementnya, Prof, bicara soal komunikasi politiknya Pak Prabowo ini. Mengingat bahwa sebelumnya juga bahkan ada Bupati kalau tidak salah yang tahu-tahu udah kampanye aja presiden seumur hidup yang sampai di Pak Prabowo di seperti di apa ya, tidak begitu. Ya, pertama gini ya, ini kan komunikasi politik presiden dalam konteks ketika di pemerintahan. Saya kira masih jauh kalau bicara tentang pemilu ya. Nah, saya kira Pak Prabowo melakukan hal yang sebagai tugasnya ya, dan ini juga tidak ada di sana saya lihat kampanye untuk elektoral kan nggak ada ya. Murni saya kira gitu ya. Tentu tidak kita inginkan adanya bencana, penanganan dengan cepat dan seterusnya. Saya kira instruksi-instruksi yang disampaikan Presiden kepada para menteri dan juga kepala badan lembaga negara itu juga menunjukkan apa yang seharusnya ya, dan memang masyarakat sangat menunggu-nunggu itu, termasuk juga bagaimana kinerja para pembantu pemerintah gitu ya, sampai termasuk pemerintah daerah ya, sampai kemudian bisa menangani dampak dari bencana. Karena ini kan jangka panjang juga, ini saya kira 3 bulan mungkin lebih ya dalam penanganan ini, belum lagi saya kira berbagai kerusakan yang fasilitas dan lain-lain yang cukup besar. Dan tentu Bung David ya, ini nggak hanya kita berhenti di apa yang disampaikan Pak Prabowo. Saya kira nanti juga kita pengen nyimak ya bareng-bareng, memantau perkembangan proses penanganan itu di lapangan. Dan saya kira itu lebih penting, para menteri ya termasuk kepala daerah bekerja sama semuanya itu juga kalau menyampaikan hal-hal dan mengeksekusi ya dengan tindakan nyata, saya kira itu juga sangat lebih baik lah. Dan kita juga pengen mendengarkan ya kehadiran negara kuat itu benar-benar hadir beneran ya dilakukan ketika bencana ini menimpa, dan ini juga memupuk rasa solidaritas kita kan bersama. Kalau misalnya kita tidak berharap begitu ya, ada bencana tempat lain, saya kira ini bagian dari upaya kita lah, kira-kira itu. Baik, Prof Nyarwi, terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Fatoni sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Semoga juga Pak Prabowo dan juga kabinetnya ini boleh bekerja bersama-sama dengan baik dan masyarakat bisa merasakan hasilnya. Walaupun sudah ada yang merasakan sampai sekarang ya, beberapa bagian di wilayah Sumatera Utara, Barat dan juga Aceh, mereka sudah melihat ada progres dalam BBM dan segala macam, dan ini hal yang sangat baik sekali yang bisa jadi contoh juga bagi pemimpin kedepannya. Terima kasih.